Ambil yang baik-baiknya dan buang yang jelek-jeleknya. Pepatah itu kayaknya cocok buat LG deh. Karena LG baru aja ngeluarin HP baru mereka yang akan bersaing di kelas menengah bernama K10 2017. Pertama denger saya senyum-senyum sendiri, kok jadi kayak si biru yang malas nyari nama buat HP-nya ya? Apa jangan-jangan nanti nggak ada LG G6? Mungkin nanti namanya G5 2017? Canda sob, skip. Ini adalah LG K10 2017. Jagoan baru LG di kelas menengah. Pegang HP ini memberikan kesan pertama yang lumayan bagus, enteng dan enak digenggam. Dan terlihat premium. Terlihat ya sob, kalau dipegang kita akan tahu kalau HP ini terbuat dari plastik yang punya aksen ke metal-metalan. HP ini punya layar sebesar 5,3 inch beresolusi HD dan berjenis IPS. Itu yang bikin ukurannya nggak terlalu besar. Ditambah garis desain yang melengkung di semua sisi dan menipis di bagian pinggir semakin bikin HP ini kerasa tipis waktu dipegang. Padahal nggak tipis-tipis amat loh. Walau resolusinya masih HD, tapi terlihat gambar di layarnya lumayan tajam dan sudut pandangnya juga cukup luas. Sayangnya nggak ada informasi jenis kaca apa yang dipakai sama si HP ini. Di sebelah kiri ada tombol volume dan di sebelah kanan ada tombol power. Mana tombolnya? Nah, ternyata tombol powernya nyatu dengan fingerprint sensor sob. Ternyata LG tetap mempertahankan ciri khasnya dengan meletakkan tombol power di belakang. Di bagian bawah kita akan menemukan port micro USB yang sudah mendukung USB on the go dan jack mikrofon. Bagian belakangnya sendiri berwarna emas dengan aksen kemetal-metalan yang kalau dilihat dari jauh kelihatan kayak HP mahal. K10 pakai otak MediaTek MT6750 octa-core dengan RAM 2GB dan internal storage sebesar 16GB plus micro SD slot. Dari spesifikasi kayaknya udah kelihatan kalau HP ini emang nggak jualan spesifikasi ya. Dengan spesifikasi begini, K10 tetap bisa tampil responsif dan gesit. Diajak main game berat, masih nyaman kok, walau beberapa kali frame drop. Secara overall, performanya melebihi ekspektasi saya. Hal ini karena LG meracik softwarenya dengan baik. Fingerprint yang berada di belakang menyatu dengan tombol power, yang juga punya performa yang bagus sob. Untuk unlock layar, kita nggak perlu menekan tombolnya, cukup sentuh aja, maka layar akan unlock seketika. HP ini punya baterai yang tergolong kecil, yaitu 2800 mAh tanpa dilengkapi dengan fast charging. Oh ya, baterainya ini bisa dicopot ya, jadi bagian belakang itu bisa dibuka, dan bukan unibody. Daya tahan baterainya nggak terlalu spesial ya, biasa aja. Pemakaian intensif, screen on time yang saya dapetin berkisar antara 3-4 jam aja. LG K10 adalah salah satu HP yang sudah menggunakan Android Nougat out of the box. Dibalut dengan antarmuka LG UX 6.0, menawarkan navigasi yang simpel tanpa kehadiran app drawer. Performanya sendiri terasa baik, transisi antar halaman launcher terasa smooth tanpa lag. UI racikan LG ini adalah salah satu UI yang menurut saya udah mateng dan optimal. Beberapa fitur wajib seperti knock on hadir di HP ini. Nggak cuma double tap to wake, double tap to sleep juga ada sob. Kamera belakang HP ini sebesar 13 MP dan kamera depan sebesar 5 MP dengan lensa wide 120 derajat. Nah, ini nih yang jadi jualan utamanya. Kayaknya tren wide selfie bakal booming di tahun 2017 ini. Bisa dilihat dari mulai banyaknya brand-brand HP yang rame-rame bikin kamera depan wide. Kenapa sih harus pakai lensa wide di depan? Jawabannya simpel sob, yaitu supaya lebih banyak muat orang di foto. Jadi udah bukan selfie lagi, melainkan grup selfie atau sering disebut dengan WiFi. WiFi ya? WiFi atau WiFi? Ya itulah pokoknya. Alasan kenapa LG nggak gedein resolusi juga karena sebagian besar hasil kamera depan hanya akan berakhir di media sosial. Jadi penggunaan resolusi besar hanyalah gimmick, kata LG. Terus ngomongin soal kualitas kamera depan HP ini, bisa dibilang kualitasnya cukup bagus ya. Wide banget, warnanya akurat walau detailnya kurang. Dynamic range-nya juga oke. Foto biasa berasa kayak HDR. Sedangkan untuk kualitas kamera belakangnya, saya bilang cukup bagus untuk sekelas HP di range harga tersebut ya. Berikut contoh hasil dari kamera belakang HP ini. Oke, terakhir kita akan bahas sebuah kesimpulan. Satu lagi penantang di kelas selfie kamera, di mana tren di tahun ini sepertinya adalah wide angle selfie. Itu artinya Oppo nggak akan nyaman bermain di segmen ini sob. Berbeda dengan Oppo yang tetap menjual angka, LG melakukan pendekatan ke konsumen dengan cara yang sedikit berbeda.
di mana mereka lebih memilih meningkatkan kualitas hasil jepretan dibandingkan harus menaikkan ukuran piksel. Karena mereka sadar, sebagian besar foto hasil jepretan kamera depan pada akhirnya hanya akan berakhir di media sosial. Selain itu, wide selfie nyatanya juga memanjakan cowok-cowok prenagen macam saya yang memang diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu badan yang lebar dan menggemaskan. Dengan nama besarnya, rasanya harga di bawah 3 juta sudah cukup masuk akal, menurut saya. Dengan Derwan di sini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.